Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang definisi dan pendahuluan turunan, kemudian sudah membahas juga tentang aturan-aturan untuk menemukan turunan dari suatu fungsi. Berikutnya hari ini kita akan membahas tentang aturan rantai beserta turunan tingkat tinggi. Aturan rantai yang akan kita terapkan pada turunan beserta turunan tingkat tinggi ya. Nah, untuk memahami materi ini tentunya harus dipahami dulu aturan-aturan turunan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sebelum kalian mendengarkan lebih lanjut tentang video penjelasan ini, silahkan di pause dulu videonya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Nah, kita mulai dengan flashback sedikit tentang ringkasan aturan-aturan turunan sebelum kita bicara tentang aturan rantai pada turunan. Nah, itu adalah aturan-aturan turunan sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya. Hanya saja ada satu tambahan di sini yang di-highlight warna pink ini. Oke, nah itu sebenarnya bawaan dari formula yang ketiga ini atau aturan yang ketiga. Aturan ketiga ini kan menyatakan bahwa jika Y atau Fx itu sama dengan K kali X pangkat N, di mana K dan N itu adalah sembarang bilangan real, maka turunannya itu adalah K kali N. Jadi koefisien kali pangkatnya kali variabelnya, kemudian pangkat dari variabel X itu berkurang 1. Nah, itu secara umum. Nah, sekarang kalau N-nya 1, berarti kan ekspresi fungsi ini adalah menjadi K kali X ya. Nah, kalau N-nya 1, berarti turunan dari K kali X ini ya, jadinya jika N-nya sama dengan 1, turunannya berarti kan K dikali 1, yaitu karena pangkat X-nya kan 1 ya. Kita ikutin formula yang ini. K kali 1 kali X pangkat 1 dikurang 1. Nah, K kali 1 kan sama dengan K. Kemudian X pangkat 1 dikurang 1. Pangkatnya kan menjadi 0 tuh. X pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi K kali 1 kan sama dengan K itu sendiri. Nah, di sini saya tambahkan pada ringkasan aturan yang ini tujuannya adalah untuk mudah bagi kalian mengingat saja bahwa jika koefisien dari variabel variabel X-nya itu berpangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya saja. Sama juga di sini kan X-nya berpangkat 1, turunan dari koefisiennya adalah 1, turunannya adalah ya 1 itu sendiri, ya 1 itu yang berasal dari koefisien X. Oke, nah untuk membahas materi-materi berikutnya, pastikan kalian mengingat aturan-aturan ini dengan sangat baik. Walaupun sebenarnya pasti saya pikir mayoritas dari kalian sudah mendapatkan materi ini di SMA, tapi tetap harus diingat terus. Oke, nah kita akan bahas tentang aturan rantai. Kenapa sih kita perlu mengetahui aturan rantai pada turunan? Nah, let's see contoh berikut. Kalau kita punya Y sama dengan Fx, yaitu sama dengan negatif X pangkat 20, maka sesuai dengan aturan yang barusan kita bahas, itu turunannya kan negatif kali 20, berarti kan negatif 20 ya, kali X pangkatnya menjadi dikurang 1, 20 kurang 1 adalah pangkat 19. Oke, nah ini ada aturannya disampaikan, maksudnya kita bisa menemukan turunan dari fungsi ini dengan menggunakan aturan yang barusan kita bahas di slide sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana jika kita punyain fungsi Y-nya atau fungsi Fx-nya itu adalah negatif dari X kuadrat dikurang 2X dipangkatkan 20. Jadi ada suatu fungsi, tidak hanya variabel X itu saja, tapi dia sudah dioperasikan dengan variabel X itu sendiri, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi X kuadrat dikurang 2X kemudian dipangkatkan 20. Bagaimana menemukan turunannya? Nah, sebenarnya salah satu cara menemukan turunannya, kalau kita mau menggunakan aturan turunan yang barusan kita bahas di slide sebelumnya, ya bisa saja sih kita ekspansi saja nih ekspresi ini, buka ekspansi atau buka yang pangkat 20 ini menjadi X kuadrat kurang 2X dikali X kuadrat dikurang 2X dikali X kuadrat dikurang 2X dikali X kuadrat dikurang 2X sebanyak 20 kali. Nah, itu kan takes time ya, atau butuh waktu yang lama dan lumayan rumit juga pastinya, belum lagi kita kalikan masing-masingnya ke dalam, itu kan benar-benar tidak efisien. Nah, oleh karena itu kita bisa menemukan solusi dari turunan dari fungsi yang seperti ini dengan memanfaatkan teorema aturan rantai nanti.
Nah, perlu dicatat bahwa turunan dari fungsi ini tidaklah semudah seperti ini ya. Maksud saya tidak bisa kita hanya mengalihkan negatif kali pangkatnya, yaitu negatif 20 kali variabel ini tetap x kuadrat kurang 2x, tapi pangkatnya sekarang berkurang jadi 19. Sampai sini saja itu salah ya. Kita akan bahas lebih yang benarnya bagaimana setelah kita bicara tentang teorema aturan rantai setelah ini. Nah, contoh lainnya, kalau kita punya y sama dengan fx sama dengan cosinus x, maka turunannya adalah ada ya dibahas di video sebelumnya tentang teorem turunan dari fungsi trigonometri. Turunan dari cosinus x itu adalah negatif sinus x. Nah, ini oke, ada nih aturannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya fungsinya itu adalah cosinus dari x kuadrat dikurang 2x. Nah, bagaimanakah turunannya? Nah, tidak mudah kan ya, kita tidak bisa lagi sekedar mengatakan turunannya adalah turunan cosinus kan negatif sin. Udah, maka turunan dari ini adalah negatif dari sinus x kuadrat kurang 2x. Begitu saja salah. Oke, kita akan bahas bagaimana yang benarnya di aturan rantai. Oke, teorema aturan rantai. Let's say kita punya y sama dengan suatu fungsi f yang tergantung pada variabel u, kemudian u itu sendiri adalah suatu fungsi g yang tergantung pada variabel x. Jika g dapat diturunkan pada x, jadi g ini kan fungsi yang tergantung pada x. Jika g bisa diturunkan terhadap x, kemudian f, di mana f ini tergantung pada variabel u, dan f itu dapat diturunkan terhadap variabel u, maka f komposisi G itu juga dapat diturunkan pada X. Ini kan kalau kita tuliskan dengan dinyatakan dengan komposisi, kan U sama dengan GX ya. Berarti U di sini boleh dong kita ganti dengan GX sehingga Y sama dengan F dalam kurung GX. Nah, ingat lagi ketika kita membahas tentang komposisi fungsi F dalam kurung GX, itu kan artinya adalah atau istilahnya adalah F komposisi G. Nah, untuk hal tersebut teorema aturan rantai mengatakan bahwa turunan dari f komposisi G pada X itu adalah turunan dari f pada Gx dikali dengan turunan dari G pada X. Jadi fungsi yang terluar ini diturunkan terhadap fungsi yang di dalam ini, yang G ini, kemudian dikali dengan turunan dari fungsi G. Tadi kan karena kan notasi dari f komposisi G itu kan kalau kita bawakan ke sini kan Y sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X ya. Oke, atau boleh juga dengan menggunakan notasi seperti ini. Kalau kita punya Y sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X, berarti kan Y itu akhirnya tergantung pada variabel X, sehingga turunan Y terhadap X itu sama dengan turunan Y terhadap U. Jadi diturunkan dulu terhadap variabel U ini, kemudian dikali dengan turunan U terhadap X. Nah, yang mungkin kelihatan berantainya itu adalah dari ekspresi di sini. Jadi kita turunkan Y terhadap U, kemudian lanjut dengan turunkan U terhadap X. Nah, dikalikan dy du dikali dengan du dx. Itulah yang merupakan ekspresi dari dy dx. Oke, itu bunyi teorema aturan rantai. Kita lihat contohnya supaya lebih paham. Let's say kita punya Y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 20. Nah, ini kan pangkatnya besar. Untuk menemukan turunan dari fungsi ini, nggak mungkin dong kita ekspansi atau kita buka pangkat 20 ini menjadi 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 dikali 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 dikali 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Kan takes time banget ya dan tidak efisien. Nah, maka dari itu untuk menemukan turunan Y terhadap X, kita gunakan aturan rantai. Kita mulai dengan memisalkan bahwa ekspresi yang di dalam kurung ini tanpa pangkat 20-nya ya, itu sebagai U. Jadi U itu adalah 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Nah, kalau yang ini kita katakan sebagai U, berarti Y sama dengan U pangkat 20. Karena kan yang ini itu kan kita misalkan sebagai U. Jadi dari sini kita punya Y sama dengan U pangkat 20. U itu apa? U itu adalah yang 2x kuadrat kurang 4x tambah 1.
Nah, berikutnya kan U ini tergantung pada variabel X ya. Nah, kita temukanlah turunan U terhadap X yang dinotasikan dengan du dx. Ekspresi ini du dx itu artinya adalah turunan U terhadap X. Nah, turunan U terhadap X berarti sama artinya dengan turunan dari 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x ya, kan 2 kali 2 4 kali x pangkat 1. Ini dia x pangkat 1 kan artinya x saja. Dikurang turunan dari 4x sebagaimana yang disampaikan tadi, kalau x berpangkat 1 maka turunannya adalah cukup koefisiennya saja, yaitu dikurang 4 ya jadinya. Ditambah turunan dari 1, karena 1 adalah konstanta maka turunannya adalah 0. Jadi turunan U terhadap X adalah 4x kurang 4. Kemudian Y, kalau kita lihat di sini itu kan fungsi yang tergantung pada U, maka kita turunkanlah Y terhadap U. Nah, dinotasikan dengan dy du. Turunan Y terhadap U adalah koefisien kali pangkat, yaitu 1 kali 20 adalah 20 kali U pangkat 20 kurang 1 itu adalah pangkat adalah 19. Jadi dy du nya adalah 20 kali U pangkat 19. Nah, yang kita mau tahu kan turunan Y terhadap X ya, karena kan aslinya itu adalah adanya variabel tidak bebasnya Y dan variabel bebasnya adalah X, nggak ada UU-an di sini. Nah, kita kembalikanlah dy dx itu sama dengan, sesuai dengan teorema aturan rantai tadi, sama dengan dy du kali du dx. Dy du tadi apa? Ini yaitu 20 kali U pangkat 19 yang ini. Du dx itu apa? Ini 4x kurang 4 ini. Udah. Nah, namun sebagaimana disampaikan tadi, kan di sini ekspresi y-nya itu hanya tergantung pada x, tidak ada u. Maka u yang di sini harus kita kembalikan. Kan tadi u itu apa sih? U itu kan tadi 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Jadi ini sama dengan 20 kali yang U ini ganti dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 ini, kemudian di luarnya pangkat 19, kemudian kali 4x kurang 4. Oke, itu contoh pertama. Mudah-mudahan di sini masih bisa difahami. Berikutnya contoh kedua, misalnya kita punyain Y sama dengan sinus X pangkat 3 dikurang 3X. Nah, aturan pada fungsi trigonometri yang kita punya kan turunan dari sinus X sama dengan kosinus X. Jadi yang mau disinuskan itu adalah hanya variabel X saja. Sedangkan di sini udah berbentuk penjumlahan antara penjumlahan antara suku-suku X itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menemukan turunan Y terhadap X-nya bagaimana? Ya, kita misalkan dululah yang di dalam yang disinuskan ini sebagai U. Jadi kita misalkan yang X pangkat 3 dikurang 3X ini sebagai U. Nah, kalau yang ini yang di dalam kurung ini kita nyatakan sebagai U, berarti kan Y sama dengan sinus U. Ya dong, karena kan U-nya itu adalah X pangkat 3 dikurang 3X. Jadi ini kita misalkan sebagai U. Nah, berikutnya U kan sama dengan fungsi yang tergantung pada variabel X. Maka temukanlah turunan dari U terhadap X, yaitu 3x kuadrat kurang 3 ya, koefisien kali 3, 1 kali 3, 3 kali x pangkat berkurang 1 jadi 2, dikurang turunan dari 3x, karena x berpangkat 1 turunannya adalah koefisiennya saja yaitu 3. Kemudian y sama dengan sinus u, maka temukan turunan dari y terhadap u. Turunan y terhadap u adalah kosinus U, karena kan turunan sinus kan kosinus, dan ini dalam kurungnya juga sudah variabel tunggal saja. Nah, jadi kita punya dy du-nya sama dengan kosinus U. Maka dy dx itu sama dengan, sesuai dengan aturan rantai, dy du dikali du dx. Dy du itu tadi adalah kosinus U ini, dikali du dx itu adalah 3x kuadrat dikurang 3. Oke, nah sama halnya di contoh sebelumnya kan y ini hanya adalah ekspresi yang dalam variabel x saja, tidak ada u-an. Nah, kita kembalikanlah u yang di sini menjadi dinyatakan dalam variabel x. Tadi kan u itu adalah x pangkat 3 kurang 3x ya. Jadi dy dx sama dengan kosinus dari 3x kuadrat kosinus dari x pangkat 3 kurang 3x kali ini.
Nah, ini supaya tidak terjadi kesalahan, khawatirnya itu adalah berpikir kosinus dari U ini yang dikalikan ini. Salah ya. Jadi ini kita pindahkan ke depan supaya tidak terjadi misinterpretasi saja, yaitu jadi 3x kuadrat dikurang 3 kali kosinus U, di mana U-nya itu adalah x pangkat 3 dikurang 3x. Oke, begitu sudah dua contoh untuk penerapan aturan rantai. Saya pikir ini tidak terlalu sulit ya, asalkan kalian mengingat konsep aturan-aturan pada turunan yang sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang turunan tingkat tinggi. Nah, sama seperti aturan rantai, untuk menguasai turunan tingkat tinggi harus banget juga mengerti aturan-aturan turunan yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, tentang turunan tingkat tinggi ini akan saya jelaskan di video terpisah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.